Dawallahi shifaa, fadlullahi ataa, farrid wadhkur rabbaka nadi hamdan ya Allah. Kaunun sabbaha hallala ya Allah ya Allah, ahya dzikruka kulla qulubin nadat ya Allah Allah. Kitab yang kita ambil dari kitab Kasyifatus Sajah, buah karya daripada Imam An-Nawawi. Di sini kita sedang membahas tentang beberapa hal yang termasuk hukumnya makruh. Ya, jadi kita masih membahas hal-hal yang dimakruhkan, yang dikerjakan pada saat kita sholat. Sebab kan ada rukun di dalam sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnahnya sunnah abad, ada sunnahnya sunnah hayat. Nah, ada juga hal-hal yang dimakruhkan. Nah, kalau yang dimakruhkan jangan dikerjain. Ya, ini nggak bagus. Nah, itu banyak sekali. Ya, di sini disebutkan ada 21. Ya, ada 20 berapa? 21 ya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Nah, sekarang kita udah masuk pada ya fase atau tahapan yang ketujuh. Yang ketujuh itu apa? Kata pengarang kitab, wasabiuhat tagmidu jabnihi, memejamkan matanya. In khofa dororon, jika dia takut bahaya. Ya, wa illa karohata, kalau seandainya ya tidak pala karohata, maka tidak makruh. Sawaunil a'ma wal basiru, sama aja dia orang yang buta maupun orang yang melihat. Jadi artinya di dalam sholat kita jangan memejamkan mata. Jadi ini mata dimelekin aja, jangan dipejamkan. Ya, bahkan kan disuruh kalau kita sholat lihat tempat sujud. Ya, jadi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi pada saat takbiratul ihram tuh Allahu Akbar, mata jangan merem, tapi mata liatin tempat sujud. Itu yang bagus begitu. Ya, jadi melihat tempat sujud itu termasuk sunnah hukumnya. Baik orang yang buta maupun orang yang melihat. Li'annal jabna yasjudu ma'ahu, karena sesungguhnya japen ini biar dia sujud bersama-samanya. Jadi kalau dimeremin pada waktu sujud berarti nggak ikut semuanya. Jadi biar dimelek aja. Ya, dibuka. Ya, jangan dipejamkan matanya. Wa qad yajibu, terkadang wajib menjamkan mata iza kanal uratu supupan, kalau seandainya ya di barisan itu ada orang yang telanjang. Kalau tadi memejamkan mata tanpa ada alasan hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya di shop itu ada yang urah, ada yang telanjang, maka memejamkan mata hukumnya wajib. Kenapa? Karena takut nanti bisa ngelihat aurat orang lain jadi dosa. Jadi kalau ngelihat aurat orang lain kan dosa. Nah, supaya kagak dosa diapain? Dipejamkan matanya, dimeremkan. Itu begitu. Ya, jangan pakai kacamata hitam, jangan. Kalau pakai kacamata hitam kelihatan juga. Ya, ini ada orang ke pantai sengaja pakai ya kacamata hitam, matanya ngeliatin yang lain-lain tuh. Ya, disangkanya wah aman dia. Ya, jadi jangan, tetap dosa. Dia ngeliat juga. Ya, ngeliat aurat dosa. Ya, nggak boleh. Kalau aurat kita sendiri aja makruh hukumnya, ya kita ngeliat aurat kita sendiri hukumnya makruh. Makanya ada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu termasuk salah seorang sahabat yang tak pernah melihat kemaluannya sendiri. Jangankan aurat orang lain, auratnya sendiri tuh bapak saudara nggak pernah dia ngeliat. Itu Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali dibilang karramallahu wajhah. Beda kalau yang lain kan radhiyallahu an, kan gitu ya, radhiyallahu an. Tapi Sayyidina Ali disebut dengan jumlah doanya karramallahu wajhah. Karena menurut satu riwayat, Sayyidina Ali sejak kecil sampai dia meninggal dunia belum pernah melihat auratnya sendiri. Bagaimana aurat orang lain? Ya, masya Allah, itu mulianya Sayyidina Ali.
Ya, jadi kita kalau sholat kebetulan ada yang telanjang, ya wajib kita pejamkan mata kita. Wa qad yusannu, terkadang disunnahkan ka'an shalla ila haitin muzawwakin, seperti orang itu sholat ke tembok yang diukir, ay munaqqasin, yang ada ukiran-ukirannya, wa muzayyanin, dan yang ada dihias-hias, yusawisul fikra, yang bisa mengganggu pikiran sehingga nanti dia enggak khusyuk. Ya, jadi kalau seandainya di tembok itu nanti ada tulisan-tulisan, ya, sehingga ketika kita sholat kalau kita lihat itu enggak khusyuk. Ya, apalagi di depan kita ada orang sholat pakai kaos oblong, kemudian bacaannya ABC, tuh kita baca ABC lagi sholat, ya lebih bagus dipejamkan matanya supaya kagak baca. Makanya kalau kita sholat, tolong di belakang jangan ada tulisan. Ya, ini musim kampanye ada tulisan gede, pilih nomor 2, pilih nomor 10, pilih nomor 1 dan seterusnya. Jangan. Ya, jadi kalau lagi sholat masuk ke masjid itu yang begitu-begitu tinggalin udah. Ya, di masjid sama semuanya. Ya, sama semuanya. Jadi pakai baju yang polos aja dah, pakai baju yang polos. Nah, sehingga tidak mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan orang yang dalam sholat. Begitu Bapak Saudara. Wasaminuha, yang ke-8 dari hal-hal yang bisa makruh ya dalam sholat, ilsoku adudaihi, yaitu menempelkan dua lengannya, bijanbaihi, dengan dua lambungnya, fi ruku'ihi wasujudihi, dalam rukuknya dan sujudnya. Jadi kalau lagi ruku, lagi sujud, renggang kita. Jangan begini, ditempelkan. Ya. Jadi kalau ruku atau sujud, nah, renggang kita. Jangan begini. Iya, nggak boleh. Itu cewek, ya, itu perempuan. Iya. Kalau perempuan biar ganjel, payudaranya diganjel. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita harus renggangkan, tuh begitu, ya. Jadi kalau kita ya menempelkan lengan kita ya ke bagian paha kita, itu hukumnya makruh. Ya, jadi dibuka. Itu ketika sujud ataupun ketika ruku. Ya. Kalau seandainya dia menempelkannya, nah itu hukumnya jadi apa? Jadi makruh. Kenapa makruh aja? Sah sih sah. Ya. Sebab yang penting dia udah batas ruku, batas sujud, dan ada tumakninahnya. Cuma hanya itu dikerjakan makruh. Tapi kurang bagus kan makruh ya? Ya. Kalau makruh dalam bahasa artinya dibenci. Kalau kita dibenci enak nggak? Nggak enak. Ente dibenci sama siapa? Sama teman sebelah. Kok kagak enak kita dibenci. Nah, itu artinya makruh, dibenci. Nah, artinya kita jangan melakukan hal-hal yang kurang bagus. Kalau dalam pengertian syarak, makruh itu artinya apa? Ya, meninggalkannya dapat pahala. Kalau kita kerjakan tidak mendapat dosa. Itu begitu. Ya, tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Makanya jangan kita kerjakan, kita tinggalkan karena itu makruh. Nah, sehingga nanti dapat bonus pahala. Ya, itu seperti itu. Watasi'uha, yang ke-9-nya, ilsaqu batnihi bi fakhizaihi fi ruku'i wasujudi, menempelkan perutnya dengan pahanya pada waktu ruku dan sujud. Tuh, jadi perut sama paha ditempelin saat ruku dan sujud, itu juga makruh. Enggak boleh. Wa ashiruha iqa'ul qalbi, yang ke-10 iqa'ul qalbi, duduknya seperti anjing. Pada saat lagi duduk iqa itu apa? Wahwa iqa itu ilsaqu aliyaihi bil ardi, menempelkan dua ini paha pantatnya bil ardi dengan bumi, wa nasbis saqaihi, dan dia angkat dua ya ininya betisnya, kemudian wawad iyadahi alal ardi, kemudian diletakkan dua tangannya di atas bumi.
Nah, itu makruh hukumnya. Maaf saya contohin. Ya, jadi ketika duduk iqa'ul qalbi. Ini begini dia. Ini namanya duduk kayak anjing. Ya, begitu. Ini makruh. Ya. Jadi jangan begini. Ya. Ya, jadi kita disuruhnya namanya iftiros. Kalau begini nih begitu. Ya. Ini dipegang. Nah, itu iqa namanya. Ya, hampir kayak begitu dah. Iya. Iqa'ul kalbi, duduk seperti anjing. Kecuali uzur. Ya. Ada orang yang kagak bisa, ya kan? Mungkin ya kondisinya kegedean. Itu kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang yang duduknya iftiros, tawarruk, yang benar tuh orang-orang kita, orang Indonesia, orang Asia. Kalau mereka cara duduknya, iya. Nah, yang pergi haji, yang pergi umroh pernah lihat dah tuh. Ya, apalagi tawarruk, nggak ada yang duduk tawarruk, nggak ada. Kalau kita orang kecil, gampang tawarruk, enak bener. Iya. Di sana nggak ada yang pada tawarruk, gitu. Begitu. Ada yang duduknya kayak tadi tuh, yang kayak iqa begitu, ada. Gitu, susah banget sama dia duduknya. Ya, makanya kadang-kadang dia udah pakai bangku aja. Ya, kan bangku di Masjidil Haram banyak tuh. Ya, orangnya gede-gede, kadang gagah. Tapi ketika duduk dia nggak bisa. Akhirnya pakai bangku sholatnya. Enak di sana bangku mulu. Ya. Nah, kita jangan ngikutin. Kita duduk pakai bangku, sholat jangan. Nah, kalau bangku palingan kita ambil pada saat kita lagi ngeliatin Ka'bah. Ya, kita baca Quran, ambil bangku, kita duduk, kita ngeliat Ka'bah. Bener itu. Ya, makanya udah rindu banget sama Ka'bah. Ya, udah hampir 1 tahun lebih ya, seperti itu. Jadi terbayang gitu. Ya, kalau kita ambil bangku di depan Ka'bah, kita duduk sambil baca Quran. Nah, jadi kembali ya iqa itu duduk seperti duduknya anjing. Itu jangan. Tapi kalau kita jarang yang begitu. Ya, jarang tuh yang melakukan hal seperti itu. Kita biasa duduknya udah iftiros. Ya, duduk iftiros. Terus nanti ada duduk apa? Tawarruk. Jadi wahwa ilsaqu alaihi bil ardi wa huwa nasbu saqaihi wa wadi yadaihi alal ardi. Wa hadza, dan ini ahadu nau'il iqa. Ya, salah satu daripada 2 macam iqa. Wa nau'ul akharu, sementara macam yang lainnya huwa, yaitu ayyadu atrofa asabi rijlaihi, meletakkan ujung-ujung jari 2 kakinya, waruk bataihi, dan 2 ya dengkulnya, alal ardi, ke bumi, wa alyahi ala akibaihi, dan juga 2 pantatnya di atas 2 ya telapak kakinya. Nah, ini wahadza sunnatun, ini sunnah fi kulli julusin, pada setiap duduk, yaqibuhu, yaitu yang diakibatkan harokah, ada harokat. Nah, ini yang disebut dengan duduk apa? Duduk iftiros. Ya, kalau duduk iftiros yang kita lakukan tuh, kecuali nanti tasawuf akhir, duduknya apa? Tawarruk. Atau duduk tasawuf akhir namun ada kerjaan lagi sebelum itu, nggak langsung salam. Seperti apa? Sujud sahwi. Padahal dia udah tasawuf akhir, tapi habis tasawuf akhir kagak salam, ada lagi harokah, gerakan yang akan dilakukan, yaitu mau sujud sahwi. Berarti jangan duduk apa? Jangan duduk tawarruk, duduk iftiros. Contoh sholat subuh, tasawuf akhir kita nggak baca kunut. Nah, kita udah ada niat nih mau sujud sahwi, otomatis duduknya iftiros. Karena nanti ada gerakan lagi, yaqibuhu harokah. Tuh, yang nanti setelah itu ada gerakan. Nah, itu namanya duduk iftiros. Selesai kita baca tasawuf akhir, ya muqallibal qulub misalnya, ya sabit qalbi ala dinik. Nah, kita Allahu Akbar. Itu duduknya jangan tawarruk, duduknya iftiros. Nah, kalau duduk tawarruk, duduk yang memang benar-benar akhir. Ya, salam langsung, kagak ada gerakan lain. Makanya kalau yang ya makmum ketinggalan 1 rakaat 2 rakaat, ketika imam duduknya tawarruk, makmum jangan duduk tawarruk.
tapi duduknya apa? Iftirosh. Karena nanti imam salam, makmum masih nambah lagi rakaat. Itu namanya ada harokah, ada gerakan. Sehingga ya dia dianjurkan jangan duduk tawarruk. Dan ini sunnah nih, ya. 5 sahha, karena ini sahih fi'luhu yang dikerjakannya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Lakinil iftirasu afdalu minhu, akan tetapi duduk iftiras itu lebih afdal daripadanya, li'annahul aksarul asharu, karena itu lebih banyak dan lebih masyhur. Wa hadiya asaroha, dan yang ke-11-nya, yang ke-11 nih, ya, dari apa yang dimakruhkan dalam salat, naqratul ghurabi, yaitu ya naqratul ghurab, ya artinya ya darbul ardi bijabhatihi, mematok ghurab. Ghurab itu semacam burung, patokan burung. Jadi ketika kita sujud seperti matok gitu. Nah itu jangan. Jadi ketika sujud jangan seperti orang matok. Ya. Nah ini hukumnya ya makruh naqratul ghurab, seperti matoknya burung ghurab. Aidarbul ardi, yaitu dipatoknya tuh bumi atau tempat sujud, bijabhati, dengan jabhahnya, dengan keningnya, indas sujudi, ketika sujud, ma'at tumakninati, tetapi tetap dia ada tumakninanya. Kalau matoknya tetap nggak ada tumaknina langsung bangun, kagak sah, karena tumakninah termasuk rukun. Tapi ini dia matoknya ada tumakninah, bangun lagi. Selama ada tumakninah tetap sah, cuma makruh. Yang diharapkan sujud harus lebih lama. Ya, itu kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar, buah karya daripada Imam Nawawi, dikategorikan bahwa sujud itu termasuk ruknun tawil, yang cukup lama, sehingga jangan tergesa-gesa. Ya, ada beberapa doa yang dibaca. Ada baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ada yang dalam hadis baca subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Bahkan ada lagi baca doa Allahumma gfirli zanbi kullahu, ya, dan seterusnya. Banyak, sehingga jangan terlalu singkat waktu sujud. Ya, jangan seperti binatang ya ghurab matok, tuh jangan begitu diumpamakan. Ya, walaupun ada tumakninahnya. Kalau nggak ada tumakninahnya dalam sujud, bukan lagi makruh, kagak sah. Karena tumakninah termasuk apa? Termasuk rukun. Tuh seperti itu, Bapak Saudara. Ya, ya, jadi artinya ketika kita sujud jangan tergesa-gesa deh. Ya, karena kata Nabi, tempat manusia yang paling dekat posisinya dengan Allah saat lagi sujud. Kesempatan kita, Bapak Saudara. Pada saat kita lagi sujud tuh kita lagi dekat-dekatnya dengan Allah. Ya, sehingga pada saat kita lagi dekat-dekatnya sama Allah, minta di situ. Kesempatan buat kita. Apalagi salatnya munfarid, misalnya qiyamul lail. Kita salat sendirian. Nah, itu perpanjang sujudnya. Ya, jangan tergesa-gesa. Nah, kalau imam minimal sunnahnya dibawa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, dalam satu riwayat bacanya subhana rabbiyal a'la 3 kali, udah paling singkat. Enggak ada lagi yang lebih singkat dari itu. Ya, bahkan Nabi ngajarin banyak lagi doa-doa yang lain. Ya, tuh, tapi subhana rabbiyal a'la 3 kali itu udah paling singkat. Jadi kita jangan kagak baca. Ya, karena itu doa yang paling singkat. Ya, dan harus benar bacanya. Jangan subhanallah, yang begitu. Ya, subhanallah, Allahu akbar. Apa yang dibaca? Ya, jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Kan lama juga tuh. Ya. Nah, enggak seperti matok burung, kagak. Ya, nah kalau seperti matok burung ini yang hukumnya makruh. Nah, kalau matok burungnya kagak ada tumakninahnya, bukan makruh lagi, kagak sah salatnya. Ruku juga sama begitu. Ya, makanya di sini pada saat ruku dan sujud, ya, ma'at tumakninah. Tuh, jadi naqratul ghurab begitu. Wa illa, kalau seandainya tidak ada tumakninahnya,
lam yakfi. Enggak cukup, artinya enggak cukup, enggak sah. Karena tumaknina rukun. Setiap sholat itu kegiatan kerjaan yang kita lakukan yang disebut dengan rukun fi'li, maka tumakninahnya itu termasuk rukun. Contoh, iktidal rukun, tumakninahnya rukun. Ya. Kemudian sujud itu rukun, tumakninahnya juga rukun. Ruku rukun, tumakninahnya juga rukun. Ya, pokoknya setiap af'al kerjaan yang kita lakukan di dalam sholat itu ada tumakninah. Kalau nggak ada tumakninah nggak sah. Makanya sholat jangan tergesa-gesa. Ya, mau kemana sholat tergesa-gesa? Kita dikasih waktu 24 jam. Coba kalau kita sholat satu kali sholat 10 menit aja, 10 menit setiap waktu itu baru 50 menit. Belum ada 1 jam belum. Masih banyak, masih 23 jam. Kalau mancing berapa jam mancing? Lama nggak mancing? Lama mancing. Tuh sampai sore. Dari pagi sampai sore tuh mancing. Masa sholat sebentar banget. Malu kita sama Allah. Main catur lama nggak main catur? Lama. Kuda lewat aja lama bener. Mikirin kuda. Rokok sebatang udah habis. Ya, belum juga jalan tuh kuda. Nah, seperti itu. Jadi sholat jangan seperti burung gurab matok pada saat sujud. Ya, itu seperti itu. Ya. Jadi kita harus bisa benar-benar khusyuk dalam sholat kita. Cuma kan kadang-kadang ada aja kerjaan tuh. Ya, udah kayaknya terkesannya sama sholat mau buru-buru aja. Ya, ada lagi yang mesen. Kalau sholat jangan lama-lama ya. Begitu. Ada yang mesen begitu. Ya, orang dinungguin kali. Nyamper entah mau kemana, mau kondangan kali, dibilang mohon maaf, gue belum sholat nih. Ya udah sholat, tapi jangan lama-lama ya, gue tungguin. La ilaha illallah, pakai ditungguin, jangan lama-lama suruh. Ya, ini sholat kan artinya kita mau munajat kepada Allah. Ya, mau munajat sama Allah. Ya, mau melapor sama Allah. Bos kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi harus benar-benar ngelapor yang benar tuh, yang khusyuk. Ya, karena ini bos kita. Ya, jadi bos dari bos ya Allah. Iyalah, bos besar itu. Nah, jadi jangan sampai kita asal-asalan seperti naqratul ghurab namanya. Wasaniya asaroha, dan yang ke-12-nya iftirasus sabu'i fi sujudihi, yaitu iftiras, menggelar ya binatang buas pada waktu sujudnya. Itu gimana tuh? Ya binatang ya buas, sabu bacanya ya. Kalau sabu binatang buas, kalau sab'un 7. Itu bahasa Arab jauh banget artinya. Ya, sab'un 7, sab'un binatang buas. Ya, kan jauh ya? Jauh. Hurufnya sama, sin, ba, ain. Ya. Tapi sab'un artinya bilangan 7, sabu'un artinya binatang buas, macan, harimau, singa. Nah, itu namanya sabu'un, ya serigala, sabu'un namanya. Jadi nggak boleh seperti menggelar binatang buas fi sujudihi, di dalam sujudnya. Bagaimana tuh? Nih, ada taswirnya, baknya namanya taswir. Bi ayyadu aziraihi, bahwa orang itu meletakkan 2 tangannya. Zira'a itu 2 hastanya, 2 lengannya, alal ardi, di permukaan bumi, kamayab alus sabu'u, seperti binatang buas melakukannya. Saya contohin sujud seperti sabuk. Nih begini ya, jadi lengannya ditempelin di bumi. Nah begini, ada nggak yang sujudnya begini? Nah nggak ada, alhamdulillah. Ya kadang-kadang ada yang begini sujud. Iya, ini sabuk. Iftirasus sabu makruh. Tapi ini harus begini kalau sujud. Ya. Ya. Ini sujud ya, yang benar. Jangan begini. Kan ada yang begini ya. Nah, itu belum ngaji fikih berarti. Ya, harus dibenerin. Ndakom, ya. Ndakom enggak boleh ndakom. Ini orang Betawi ya bahasanya harus kenal juga.
Ya, ndakom apaan sih? Nah, begitu. Ya, itu kayak tadi ndakom gitu. Jadi namanya ibtirasus sabu' fi sujudihi. Nah, itu makruh hukumnya. Wasalisa asyaraha, yang ke-13 al-mubalaghatu fi khabdir ra'si fi ruku'i, berlebihan di dalam menundukkan kepala pada saat ruku. Saat ruku kepalanya lebih tunduk atau menundukkan banget. Nih, ketika sujud begini kan kita ya, ketika ruku sunahnya begini. Tuh. Jadi biar sama. Ini enggak, dia ditundukkan. Tuh. Ini makruh nih. Begini. Ya, jangan ya. Jadi jangan sampai begitu. Tapi ya, harus sejajar. Harus sejajar. Jangan sampai tuh nunduk kepala. Kan ada orang ruku begini ya. Tuh. Atau tangannya sampai di bawah ruku. Tuh. Ya, jangan ya. Jangan. Ya, walaupun sisa, ya, sah saja. Cuma itu namanya apa? Makruh, ya. Yang begitu makruh namanya. Jadi diumpamakan tuh kalau kita naruh gelas, punggung kita tuh rata, kalau naruh gelas nggak jatuh gitu. Jadi antara punggung dengan kepala sama gitu ketika ruku. Jangan begini nunduk. Nah, itu namanya terlalu menundukkan, mubalaghah fi khabdir ra'si, berlebihan di dalam menundukkan kepala fi ruku'i, dalam ruku. Ya, jadi itu hukumnya makruh. Wa rabi'a asyaraha, kemudian yang ke-14-nya itolatut tasahudil awali, memanjangkan tasahud awal fi ghairil makmumi, pada selain makmum, bihaitsu zadahu, di mana dia menambahkannya, walau bis sholati alal ali, sekalipun dia membaca salawat kepada keluarga, awid du'aih, atau membaca doa. Ini makruh. Saat tasahud awal itu diperintahkan, dianjurkan untuk iktisor, ringkas, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung bangun diri ke rakaat yang selanjutnya. Ya, sekali lagi saya bilang, kalau kita sholat ada tasahud awal, ada tasahud akhir. Contohnya sholat maghrib, di rakaat kedua kita tasahud awal namanya. Itu tasahud awal binaan ala taksir, disuruh ringkas, jangan memperpanjang ya tasahud awal. Artinya apa? Bacaannya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah begitu. Ya. Kalau kita tambahin berarti nambahin, memperpanjang, walaupun hanya menambahkan ukuran selawat kepada keluarga tuh. Walau zadahu tuh menambahinnya selawat kepada keluarga, enggak boleh juga, makruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, makruh. Bukan bagus, makruh. Ya, ini karena Ustaz kan jadi tambah banyak, tambah bagus. Salah. Entar ya nambahinnya di saat tasahud akhir. Kalau tasahud akhir itu memang disuruh komplit, sempurna. Ya, sampai boleh itu dibaca. Tapi kalau tasahud awal batasnya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah, langsung bangun. Imam tuh begitu. Ya, imam seperti itu. Ya, berbeda dengan apa? Dengan makmum. Maksudnya bagaimana kalau makmum? Contoh, makmum ketinggalan 1 rakaat atau ketinggalan 2 rakaat. Kebetulan makmum itu masih tasahud awal, tapi imam udah tasahud akhir. Imam kan lama tuh ya, imam lama. Nah, sekarang makmum jangan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja, karena kalau nggak begitu dia diem aja. Daripada dibengong, nanti mikirin macem-macem. Lebih bagus baca, teruskan tasahud sampai akhir. Walaupun posisinya makmum sebenarnya pada tasahud awal, tapi karena imam lama, posisi imam tasahud akhir, nah dia tetap nunggu sampai imam salam. Nah, daripada dibengong aja nggak bagus.
Jadi di dalam sholat itu khulu an zikrin nggak bagus. Kosong daripada zikir, diem aja, nggak bagus. Nah, lebih bagus dibaca ya terus secara sempurna. Pas baru baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, baru dia assalamualaikum warahmatullahi, udah kembali dia ya ngangkat ke rakaat yang selanjutnya. Kalau dia kurang 1 rakaat, tambahin 1 rakaat. Kurang 2 rakaat, ya tambahin 2 rakaat. Ya tadi tasahud awalnya nggak apa-apa lebih panjang. Kenapa? Karena ngikut kepada posisi imam. Paham ya Bapak ya? Nah seperti itu. Tapi kalau imam tasahud awal harus singkat. Tapi kalau makmum posisinya tasahud awal, tapi dia ngikut kepada imam yang lagi posisi tasahud akhir, jangan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lanjutin bacanya nggak apa-apa. Ya boleh. Ya itu nggak makruh dan bahkan lebih bagus. Sama bandingannya begini, kita sholat zuhur kan sir. Ternyata kita udah baca Al-Fatihah, udah baca kulhu, belum juga selesai. Imam masih diri aja, tambahin baca lagi. Habis kulhu baca kul a'udzu birabbil falaq. Belum selesai juga, tambahin lagi kul a'udzu birabbin nas. Jangan kosong dari zikir. Tuh begitu ya. Jangan kosong dari zikir. Kebetulan mungkin imamnya baca surah agak panjang nih. Ya, kita baca kulhu ternyata belum selesai dia. Ya, itu tambahin lagi, tambahin. Jangan diem aja, bengong aja diem, gak ngapa-ngapain. Lebih bagus isi dengan zikir. Nah, pada saat berdiri, zikir yang paling bagus apa? Baca Quran. Jadi tempatnya baca Quran di mana? Pada saat kita berdiri. Baca Fatihah, itu kan Al-Quran. Baca surah yang lain, itu Al-Quran. Tapi pada saat kita lagi ruku, pada saat kita lagi sujud, jangan baca Quran. Makruh hukumnya. Ya, disuruhnya baca apa? Baca tasbih. Agungkan nama Allah, boleh. Sucikan nama Allah. Dan kalau lagi sujud, boleh berdoa. Tapi baca Quran nggak boleh. Ya, waktu sujud kita baca Quran, makruh hukumnya. Waktu sujud kita baca Quran, makruh hukumnya. Al-Quran dibaca saat lagi qiyam, yaitu pada saat berdiri. Paham ya Bapak? Ya seperti itu. Jadi walau bisolati alal ali, sekalipun ditambahkannya dengan membaca salawat atas keluarga, awid du'ai atau doa. Jangan, tasawuf awal nggak boleh. Ya membaca salawat lebih dari ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah cukup segitu aja langsung bangun. Amma izalam yazidhu, adapun apabila dia tidak menambah, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wamal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup dengan doa, saya berikan waktu, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Anak remajanya ada yang mau nanya? Ya silakan. Terlalu cepat, kita jangan ngikutin. Kalau belum baca Fatihah ya tetap kita harus selesaikan Fatihah kita. Ya karena posisi kita bukan masbuk. Ya misalnya di rakaat kedua kita baca Fatihah belum selesai, imam udah ruku saja, jangan kita langsung ruku. Selesaikan dulu, sempurnakan dulu baca Fatihahnya. Ketinggalan nggak apa-apa, sebab ditunggu sampai 3 rukun fi'li yang tawil. Ya kalau memang posisi kita kagak bisa secepat imam gitu, jadi masih ditungguin sampai sujud. Nah begitu. Iya, jadi kita nggak boleh langsung ruku karena posisi kita bukan masbuk tapi muwaffiq. Nah seperti itu. Ada lagi? Ya silakan. Wah bagus nih pertanyaannya. Iya. Nih anak-anak remaja boleh nggak jadi imam? Begitu. Yang menjadi imam syaratnya itu adalah orang yang qori. Artinya qori yang bisa baca Fatihah. Fatihahnya bagus, sempurna. Ya, kemudian ya dalam pengerjaan sholatnya paham. Ya benar, sujudnya, rukunya, bacaannya boleh.
Boleh. Sebab di zaman Nabi ada ya seorang pemuda pernah dijadikan imam, itu di zaman Nabi. Ya, begitu boleh. Tapi kalau masalah abdolnya, ini masalah abdolnya. Kalau masih ada yang qori, yang pinter, kemudian dia udah menikah, nah itu yang dianjurkan yang udah menikah dulu. Nah begitu. Tapi boleh aja, bukan kagak boleh remaja, nggak apa-apa. Ya seperti itu. Biasanya orang kalau udah menikah dia lebih tawadu, matanya lebih dipejamkan untuk melakukan perbuatan dosa maksiat. Itu biasanya begitu. Makanya kalau pemuda yang sudah punya kemampuan disuruh menikah. Nah begitu. Nah sekarang ya pertanyaan tadi jawabannya boleh. Ya boleh. Jadi kalau seandainya ada anak remaja atau pemuda yang udah memenuhi persyaratan, sekarang dia jadi imam, boleh. Ya, apalagi disetujui. Ya, nggak apa-apa sewaktu-waktu wah imamnya nih anak muda. Ya, nggak apa-apa boleh. Ya, seperti itu. Cuma masalah keabdolan ntar ada ya. Keabdolan ya orang tua yang sudah menikah, yang muruahnya ya benar-benar terjaga. Khawatirnya kalau anak muda muruahnya habis jadi imam dimain gaplek. Nah, jangan ya. Tuh, iya maklum. Tapi kalau enggak Ustaz, ini anak remaja, anak muda benar-benar ya muruahnya dijaga. Nah, boleh kedepanin ya seperti itu, ya. Ada pertanyaan, kalau orang tua giginya ompong bagaimana? Nah, kalau memang bisa mengganggu melafazkan makharijul huruf, jangan jadi imam. Udah dah, yang lain aja yang kagak ompong, gua ompong maaf aja. Nah, begitu. Iya, jangan Pak Haji, ya, jangan. Jadi pilih yang muda dah tuh, yang giginya masih sempurna, ya. Sebab takutnya gara-gara itu nanti makharijul hurufnya ya enggak kebaca, ngempos kata Pak Haji. Ya seperti itu. Jangan ya. Oh iya. Kenapa yang abdolan 2? Sebab kalau abdolan yang 2 itu adilnya lebih lagi. Ya, kesabarannya, keadilannya. Iya, bagus itu. Jadi kita ya dalam ilmu fikih ya memang cara pemilihan imam seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan yang istrinya 1 juga udah berhak jadi imam ya. Jangan nungguin ustaznya mau 2, jangan ya. Kecuali yang udah terlanjur ya. Nah, begitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Ada lagi? Cukup? Ya, ya. Ya, jadi ini tempelkannya ke dengkul. Iya, nah begitu. Jangan melebihi daripada dengkul. Nah, kalau begitu tuh melebihi makruh. Iya, jangan ya. Sah sih sah, cuma makruh. Jadi tangan tempelkannya kemana? Ke dengkul. Kenal dengkul? Ya, begitu. Terus pala sama punggung rata. Kalau palanya nunduk banget, makruh juga. Itu. Ya. Ya, silakan. Baik. Oh, begitu. Ini versi memang. Ada yang menyatakan ya enggak usah ya karena memang imamnya pun kagak ngangkat tangan ya sebab imam pada saat berdoa kalau ngangkat tangan itu hukumnya apa makruh sehingga makmum ngikutin ya ke imam. Nah seperti itu ya ada yang mengangkat tangan ya nggak ada masalah cuma yang bagus ngikutin imam kagak ngangkat tangan kita juga nggak usah ngangkat tangan begitu boleh begitu
Iya, harus ya. Jadi artinya ya mualat ya, tertib ya, misalnya hamdalah, salawat, salam, kemudian ya tausiah bitaqwa, baru baca ayat Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi harus seperti. Nah, seandainya ya ada darurat, ya dia kelupaan, saat lupa langsung baca, boleh. Kita sebagai makmum itu harus memperhatikan ketika khatib menyampaikan apa khutbahnya. Kalau dia misalnya enggak baca salawat, bilang salawat, begitu. Kalau dia enggak baca tausiah bitaqwa, tausiah bitaqwa. Nah, saat diingetin dia langsung ya baca